Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Firman-Mu, pengajaran-Mu yang akan membawa kami kepada jalan keselamatan. Tuhan, tolonglah kami yang terbatas, kami yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat, roh pengertian kepada kami, juga setiap yang saudara-saudara yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan, pembahasan pendalaman Alkitab masuk di dalam Yesaya 42 ayat 18 sampai 25. Dengan judul Israel, hamba Tuhan yang buta dan gagal. Saya akan bacakan buat kita semua. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah orang-orang buta. Siapakah yang buta selain hambaku? Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku? Buta seperti hamba Tuhan? Banyak yang kau lihat tetapi tidak kau perhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi keadilannya untuk menyatakan betapa besar dan mulia pengajarannya. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam liang-liang dan disembunyikan dalam rumah-rumah tahanan. Mereka menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga untuk hal ini, yang mau memperhatikan, yang memperdengarkannya untuk masa mendatang? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah Tuhan sendiri? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Mereka tidak mau mengikuti jalannya dan pengajarannya tidak mau kau dengar. Karena itu ia menumpahkan atasnya luapan amarahnya dan kedahsyatan perang yang menghanguskan dia dari segala penjuru, tetapi ia tidak menginsafinya. Dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Amin. Saudara, kalau kita ingat 2 Jumat yang lalu, kita baru belajar tentang karya pembebasan Allah melalui hambanya atas umat pilihan. Mereka mengalami sukacita, tetapi di pasal yang sama ini, suasana duka kembali tampak. Kitab ini memegang penuh dengan dinamika, suka, duka, kemarahan, kemurahan Allah, pertobatan, dan pemberontakan umat. Irama emosi kita juga makin ikut naik turun, seirama dengan kisah-kisah ini. Amanat khotbah di sini Tuhan menegur umatnya. Mereka melihat tetapi tidak memperhatikan, mendengar tetapi tidak mentaati. Meski mereka adalah umat pilihan, mereka menjadi buta dan tuli rohani. Karena kekerasan hati dan ketidaktaatannya. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, kondisi umat Israel saat itu, mereka adalah umat pilihan Tuhan, memiliki hukum Taurat, kenabian, dan janji Allah. Namun mereka hidup di dalam kemunafikan rohani, menyembah berhala dan menolak perintah Tuhan.
Ya, walaupun mereka melihat tanda-tanda Tuhan dan mendengar suaranya lewat para nabi, mereka tidak merespon dengan iman dan pertobatan. Akibatnya mereka dibuang ke Babel. Nah, inilah pengalaman pahit yang menjadi murka Tuhan atas ketidaktaatan mereka. Kalau dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai 9 berada dalam penghiburan, di mana Tuhan menyatakan janji tentang hambanya akan membawa keadilan. Dalam Yesaya 42 ayat 10 sampai 17, di sini ajakan sang nabi untuk memberi pujian dan penghormatan karena Allah yang akan berperang dan bertindak untuk umatnya. Dan sekarang kita sampai pada ayat 18 sampai 25. Allah juga menyampaikan teguran keras terhadap kebutaan rohani umatnya. Dalam perikop ini Allah menggambarkan bahwa orang Israel itu sebagai orang buta dan tuli. Yang merupakan kiasan itu adalah sikap mereka yang tidak taat. Jadi dalam ayat 14 sampai 17 merupakan kata-kata penghiburan, tetapi di sini berubah menjadi kata-kata yang mencelah orang Israel. Bagian ini menunjukkan alasan mengapa orang Israel dibuang. Mereka gagal menuruti hukum Allah. Allah menghukum mereka dengan cara menyerahkan mereka kepada kuasa bangsa asing. Jadi bagian ini adalah teguran keras Tuhan kepada bangsa Israel yang buta dan tuli rohani. Walaupun mereka adalah umat pilihan ya yang menerima janji Allah, Allah menyatakan bahwa penderitaan mereka adalah akibat ketidaktaatan mereka. Namun Allah membangkitkan harapan. Karena walaupun orang Israel telah berdosa, Allah akan memenuhi janjinya. Nah, di dalam BIMK membagi perikop ini menjadi dua bagian. Yaitu ayat 18 sampai 20, di situ berisi perkataan atau peringatan Allah. Dan yang kedua 21 sampai 25 berisi peringatan atau perkataan sang nabi. Nah, kata pokok buta muncul satu kali saja di ayat 18 ya. Dan 3 kali di ayat ke-19 ya. Itu sejajar dengan tuli, buta dan tuli ya. Nah, Nabi Yesaya mulai dengan sapaan yang keras dan kasar kepada bangsa pilihan Allah, baik Yehuda maupun Israel. Umat Tuhan dan pemimpin mereka buta dan tuli terhadap peringatan-peringatan para nabi. Nah, di dalam ayat 18 di sini menunjukkan ajakan untuk bertobat dan kembali peka terhadap suara Allah. BIMK diawali dengan Tuhan berkata. Jadi betul ini adalah perkataan Tuhan. Ya. Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah, lihatlah orang-orang buta. Jadi dengarkanlah, pahamilah. Pandanglah, mengertilah. Lihatlah, di sini tujuan dari mendengarkan. Digunakan Allah untuk menarik perhatian ya. Nah, Tuhan memperingatkan atau Tuhan memanggil umatnya untuk menyadari kondisi rohani mereka saat ini, yaitu mereka itu buta dan tuli secara rohani. Tidak peka terhadap suara Tuhan dan tidak melihat kehendaknya. Tidak mengerti dan tidak memahami firman-Nya. Ya, artinya saudara kadang ya, orang yang merasa cukup rohaninya seringkali paling sulit diajar. Ya.
Kita bisa saja aktif melayani secara agama, tetapi mati iman secara rohani. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak memahami firman Tuhan. Bahkan kalau kita tidak mau melakukannya. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau tidak mau mendengar, tidak melakukan firman, itu adalah mati iman. Dan itu saudaraku, mintalah Tuhan membuka mata rohani kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Jangan abaikan teguran Tuhan. Walaupun itu keras, ya, karena itu adalah kasih-Nya yang mendidik kita. Nah, ayat 19 sampai 20 ini adalah ciri-ciri yang diberikan tentang mereka, yaitu tentang hamba Tuhan. Ayat 19, ciri hamba Tuhan yang buta dan tuli, ya. Siapakah yang buta selain hambaku dan tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku? Buta seperti hamba Tuhan. Ini adalah pertanyaan retoris, ya. Dan pertanyaan ini diulang sampai ketiga kalinya dalam satu kalimat untuk membuat tuduhan yang kuat kepada mereka, ya. Nah, mari kita perhatikan pertanyaan pertama dan ketiga, mungkin bisa ditampilkan ayatnya, ya, supaya kita memperhatikan. Nah, ya, ayat 19. Pertanyaan pertama dan ketiga dibuka dengan kata tanya siapa, yang tersirat di dalam pertanyaan kedua dan keempat. Ya. Hambaku jelas di sini menunjuk kepada umat Allah, yaitu Israel. Ya. Sebutan buta dan tuli dikatakan berulang kali untuk menegaskan bahwa kebutaan mereka bukan karena tidak melihat tulisan, bukan karena tidak dapat mendengar. Ya, bukan. Mereka sudah melihat banyak kebesaran Tuhan dan banyak mendengar pengajaran besar dan mulia, tetapi gagal memahami dan mempercayai apa yang mereka lihat, apa yang sudah mereka dengar. Nah, Nabi Yesaya melayani umat Yehuda dalam masa sangat panjang, ya. Kita tahu sekitar 60 tahun, terutama di pemerintahan Raja Usia paling lama, yaitu 52 tahun. Setelah itu Yotam, Ahaz, dan sampai Hizkia. Jadi pelayanan Yesaya melewati beberapa generasi. Selama itulah ia terus berseru tentang pertobatan dan rencana penghukuman Allah, tetapi tidak ada pertobatan. Karena itu mereka disebut buta dan tuli. Bagaimana tidak, mereka sudah menyaksikan penghukuman Tuhan yang dimulai dengan penyerangan Sanherib, tetapi sekarang buta dan terus bertahan di dalam kejahatannya. Bangsa lain sudah datang merampas, tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap mendatangi mereka. Tuhan tetap memanggil mereka. Di sini Allah mengkhususkan ini kepada umatnya atau Israel. Artinya tidak ada yang sebuta dan setuli umat yang kukhususkan bagiku. Israel yang seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa, ya, tetapi malah tidak peka terhadap suara Tuhan. Ironis, ya. Hamba Tuhan justru paling buta. Israel umat pilihan yang seharusnya menjadi terang malah tidak taat. Teguran keras bagi mereka yang dekat secara agama tetapi tidak taat. Orang Kristen bisa saja terjebak dalam kegiatan rohani, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal
atau mentaati Tuhan. Ayat 20, selain ayat 19 tadi yaitu ciri hamba Tuhan buta dan tuli. Ayat 20 adalah tidak mendengar dan tidak memperhatikan. Banyak yang kau lihat tetapi tidak kau perhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Perbedaan melihat dan memperhatikan adalah sangat penting, ya, tidak sama. Umat Allah mungkin melihat banyak hal, tetapi tidak memperhatikan, tidak memahami. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. BIMK mengatakan, telingamu terbuka tetapi engkau tidak mendengar. Ya. Bahkan perkataan ini di dalam perjanjian lama juga ada di dalam Yeskiel 12 ayat 2. Disebut sebagai kaum pemberontak. Jadi buta dan tuli itu disebut sebagai kaum pemberontak. Dan di dalam Yeremia 5 ayat 21 disebut sebagai bangsa yang bodoh. Di TB1 sebagai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran. Ya, TB2 sebagai bangsa yang tolol dan tidak berakal. Wah, sebutan-sebutan yang sangat keras bagi kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Wah, itu perjanjian lama ada mungkin ya. Perjanjian baru juga ada. Bahkan di sini Matius 13 ayat 13 sampai 15, di sini Yesus mengulangi kata-kata Yesaya untuk menegur orang yang melihat mujizat, orang yang mendengar pengajarannya tapi tetap menolak untuk percaya. Saya bacakan ya dalam Matius ini. Inilah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya, jelas sekali. Tuhan Yesus juga mengatakan yang sama. Buat kita yang sudah berkali-kali mengalami kebaikan Tuhan, tapi kita menolak untuk percaya. Bahkan di dalam Kisah 28 ayat 26 sampai 27, Paulus juga mengutip Yesaya kepada orang Yahudi di Roma yang menolak Injil. Jadi pesan di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru ini merupakan peringatan yang sama, ya, sama-sama. Tanpa pertobatan, kebutaan rohani akan membawa kita jauh dari keselamatan. Sekali lagi, kita mendengar kebenaran, tapi tidak merespon dengan benar. Ini menggambarkan kekerasan hati dan kebiasaan mengabaikan firman Tuhan. Saudara, kalau kita tahu buta di sini dengan yang telah kita pelajari di ayat 16 itu beda ya. Kalau ayat 16 tadi yang Jumat lalu dapat dipahami sebagai perkataan yang diucapkan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi yang menyembah berhala yang disebutnya buta. Ya, seperti Paulus, ya pertama-tama dibutakan, lalu Allah menyingkapkan anaknya di dalam biak. Tetapi yang dimaksud dalam perikop ini adalah umat Israel yang sudah melihat kebaikan Tuhan, tetapi tidak memperhatikannya. Artinya mengabaikan perintah Tuhan. Bahkan mereka lebih buruk dari bangsa-bangsa yang bukan Yahudi.
yang tadinya dituntun oleh Tuhan, orang buta itu karena tidak tahu, belum mengenal tempat. Sekali lagi, mereka sudah melihat banyak kebesaran Tuhan, banyak mendengar pengajarannya tetapi gagal memahami. Gagal mempercayai apa yang sudah mereka lihat dan dengar. Bahkan di dalam Maleakhi 2 ayat 7. Orang-orang Yahudi mengaku sebagai hamba-hamba Allah dan imam-imam serta para penatua. Mereka sebagai utus-utusannya, tetapi mereka buta dan tuli. Orang yang mengaku sebagai hamba dan utusan Allah justru malah buta dan tuli dalam perkara-perkara rohani. Ya, Matius 13 yang sudah kita baca tadi, engkau melihat banyak tetapi tidak kau perhatikan. Ayat 21. Ini adalah perkataan sang nabi. Ini sang nabi menyatakan apa yang ditaati atau tidak ditaati umat Allah, yaitu pengajarannya. Allah menegaskan bahwa pengajarannya itu penting, maka ia ingin umatnya untuk menghormatinya. Dikatakan Tuhan telah berkenan demi keadilannya atau penyelamatannya untuk menyatakan betapa besar dan mulia pengajarannya. BIMK, ia ingin hukumnya dihormati dan diagungkan. Jadi Allah meninggikan hukumnya yang agung dan kudus. Biarlah kita juga mau menghormati firman Tuhan. Apakah ketidakpercayaan dan kekerasan manusia ini akan membuat janji Allah tidak berlaku? Sekali-kali tidak. Roma 3 ayat 3-4. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi meskipun mereka buta dan tuli, ya, Allah tidak akan kehilangan kemuliaannya. Tuhan tetap meninggikan firman-Nya. Tuhan menyelamatkan Israel sekali lagi walau mereka buta dan tuli. Artinya Tuhan menyelamatkan bukan karena mereka layak untuk diselamatkan, bukan. Tetapi karena kesetiaan Tuhan dan kebenarannya itu sendiri. Ayat 22. Orang-orang yang tidak mau bertobat, katakan di sini, dan tidak mau diperbarui di Babel, akhirnya dihukum untuk menjalani pembuangan selama-lamanya. Dikatakan, namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok, ya. Ini penderitaan Israel di tempat pembuangan. Ketika tentara Babel membinasakan Yerusalem, mereka menjarah harta benda yang terdapat di situ, ya, melawan orang-orang penting di kota itu. Mereka semua terjebak dalam liang-liang atau geronggang-geronggang, rongga kamar di bawah tanah, dan disembunyikan, dijarah, dirampas. Ya. Tidak ada yang melepaskan, tidak ada yang menolong atau menyelamatkan. Hal ini digenapi secara penuh dalam kehancuran terakhir bangsa Yahudi oleh orang Romawi yang ditimpakan Allah karena menolak Injil Kristus. Jadi umat Tuhan menjadi korban, dirampok, dipenjara, dihancurkan. Ya, semua terjadi bukan kekalahan politik, tetapi karena dosa. Penderitaan Israel karena dosa mereka sendiri. Karena mereka memilih jalannya sendiri.
Ya, jadi bukan jalan Tuhan. Tidak ada pertobatan. Ya, mereka diserang musuh karena mereka melawan untuk meninggalkan Tuhan. Artinya, ketika umat Tuhan hidup di dalam dosa, perlindungan Tuhan bisa diambil. Ayat 23, Allah ingin umatnya bertobat. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga untuk hal ini? Memperhatikan, mendengarkannya untuk masa mendatang. Dalam ayat ini sang nabi menantang bangsanya untuk mendengarkan apa yang akan dilaksanakannya. Dan di sini ia mengajukan dua pertanyaan. Kita tidak boleh putus asa atau putus harapan dengan orang-orang yang sudah lama kita coba yakinkan itu dengan sia-sia. Mungkin saja ya, tetapi pada akhirnya mungkin akan memberi telinga dan mendengar. Sebagai hamba Tuhan, kita harus terus tidak boleh putus harapan untuk menyadarkan mereka. Allah ingin umatnya sadar dan belajar dari masa lalu. Ya, jadi pertanyaan retoris ini menantang mereka untuk introspeksi, untuk merenungkan apa yang sedang terjadi dan kembali sadar ada panggilan untuk bertobat. Biarlah kita mau belajar dari masa lalu dan bertobat sebelum semuanya terlambat. Dan ini adalah peringatan-peringatan. Saat peringatan diabaikan, konsekuensi dosa datang. Ayat 24 adalah konsekuensi dosa. Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirapas Israel pada penjara? Ya, dikatakan bukan Tuhan sendiri. Bukankah itu Tuhan sendiri? Sebab kepadanya kita telah berdosa. Mereka tidak mau mengikuti jalannya dan pengajarannya. Di sini sang nabi menyatakan bahwa Allah lah yang membuat orang Babel membuang orang Israel keluar negerinya. Allah sendiri. Itu terjadi karena orang Israel sekali lagi sudah berdosa. Allah sendiri yang membiarkan mereka menderita karena mereka menolak jalannya. Karena melawan Tuhan, penderitaan mereka sekali lagi karena pemberontakan mereka sendiri. Ayat 25, ada kemarahan Allah. Karena itu, ia menumpahkan, menghanguskan, membakar. Di sini murka yang hebat. Ada kedahsyatan perang, yaitu tindakan bangsa Babel yang menghancurkan Yerusalem. Jadi walaupun amarah Allah sudah seperti api yang membakar semua orang Israel, yaitu ketika orang Babel mengalahkan mereka, mereka tetap gagal untuk menyadari bahwa Allah sedang berusaha mengajar mereka. Karena itu marah Allah. BIMK, kemarahannya membakar di Israel seperti api, tetapi kita tidak menyadari. Tidak memperhatikan artinya tidak menaruh hati. Dan BIMK mengatakan tidak belajar dari apa yang kita alami. Jadi di sini kemarahannya menghanguskan mereka. Tetapi mereka tetap tidak mengerti. Atau amarahnya membakar mereka, tetapi mereka tetap tidak mau memperhatikan. Israel diserahkan kepada perampok dan musuh. Di sini dihukum, dibakar, ya, karena mereka tidak mau menginsafi jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan selalu memberikan peringatannya lebih dahulu. Ya, sebelum ada hukuman, Tuhan berkali-kali memperingatkan. Bahkan dia mengutus nabinya, mengutus hambanya untuk mengingatkan umatnya. Tetapi jika itu terus diabaikan, akan datang saatnya di mana peringatan itu berubah menjadi hukuman. Hukuman sudah dialami, tapi mereka tetap tidak bertobat. Sekali lagi, jangan abaikan teguran Tuhan. Jangan keraskan hati dan jangan kebal terhadap teguran Roh Kudus. Karena kalau ini terjadi, ini adalah tragedi rohani. Mengerikan, membakar, menghanguskan. Jadi kesimpulan dari perikop ini, Israel yang seharusnya menjadi utusan-utusan kebenarannya kepada dunia, mereka yang seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang bukan Yahudi, tetapi kesetiaan dan kasih Allah bagi seluruh umat manusia tetap. Ya. Tetapi mereka lebih memilih, umat Israel lebih memilih hidup menurut kehendaknya sendiri. Ya, menurut kemauannya sendiri. Dan kalau ini adalah hamba Tuhan, berarti hamba Tuhan itu gagal menjalankan misinya. Bertentangan dengan misi seorang hamba Tuhan. Kita mungkin mengecam para pendahulu karena kegagalan mereka. Tetapi kalau kita salah satunya, ya, kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita pun akan lebih buruk dari mereka. Ya. Kita mungkin begitu siap untuk memberitakan pesan Allah kepada orang lain, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana pesan itu apakah menyentuh kehidupan kita sendiri. Artinya yang sering dikatakan oleh orang, gajah diblangkoni ya. Iso khotbah gak iso nglakoni. Ya. Nah itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pastikan bahwa Anda bersedia menerima nasihat Anda sendiri. Apa yang kita khotbahkan. Ya. Ketika kita mengajar atau memimpin. Seringkali bisa dikatakan pedang bermata dua, firman Tuhan pedang bermata dua. Bisa untuk diri kita sendiri dan bisa untuk orang lain. Nah, begitulah yang terjadi dalam kehidupan rohani banyak orang percaya hari ini. Firman Tuhan kita dengar, Roh Kudus memberi teguran lewat orang lain. Peristiwa hidup, bahkan hati nurani kita, mungkin kita bisa merasakannya. Ya. Namun kadang kita selalu gagal untuk memahami, karena kita sudah terbiasa menyaksikan kebaikan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Melalui hukuman dan kemarahan, sesungguhnya Tuhan sedang mendatangi kita. Dia bukan meninggalkan kita. Ia memanggil kita dengan caranya dan suaranya yang lebih keras. Ya, karena kita sering tuli dan tidak peka untuk mendengar firman-Nya.
Karena saat kita dihukum dan marah Tuhan menimpa, ya, atau begitu menumpah, ya, atas kita, Dia mau mengingatkan kita agar kita kembali kepadanya. Ada pertobatan. Saudara, Tuhan akan terus membina umatnya, ya. Tuhan akan terus membina umatnya, bukan membinasakan. Tuhan akan sangat marah kalau tidak ada pertobatan. Kalau kita masih mengeraskan hati. Kalau kita mengabaikan teguran firman Tuhan, kemarahan Tuhan bisa datang. Perlindungan Tuhan bisa diambil. Karena itu sekali lagi, biarlah kita sebagai umat atau orang yang percaya kepada Tuhan selalu peka terhadap suara firman Tuhan. Dan kita mau mentaati firman Tuhan. Terlebih kita mau melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat perenungan firman-Mu malam hari ini. Firman-Mu begitu keras terhadap kami. Tetapi sekali lagi kami tahu Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kami. Itu tandanya Engkau mengasihi kami, orang yang berdosa ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau begitu baik kepada kami umat-Mu. Mungkin waktu-waktu yang lalu kami mengeraskan hati. Tapi biarlah saat ini Tuhan, kami mau menyadari. Kami mau introspeksi akan kehidupan kami. Untuk kami boleh lebih baik lagi. Menurut akan pengajaran Engkau. Melakukan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.